miskin di hadapan Allah. Mau mengatakan adalah orang yang berbahagia itu orang yang betul-betul bergantung kepada Tuhan, bukan yang lainnya. Kaya betul, betul, kita seorang konglomerat. Tetapi di dalam memandang hidup, kita katakan, Tuhan, aku gak bisa memegang kekuasaanku, aku gak bisa memegang kejeniusanku, aku gak bisa memegang kekayaanku, aku hanya bisa berharap kepada Tuhan, aku hanya bisa memegang Tuhan. Disitulah Tuhan katakan, kamu berbahagia. Saudara, ketika saya melompat lagi melihat ucapan bahagia berikutnya, berbahagialah orang yang berduka cita. Sekali lagi saya melihat betul Tuhan, kondisi ini pun ada berkat Tuhan di dalamnya. Ketika kita berduka cita, kita berharap kepada Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan dalam lembah kekelaman. Saudara, seringkali kita akan puji Tuhan, ketemu Tuhan, dihibur Tuhan. Banyak kali kan pengalaman kita di mana? Dalam kondisi sukses, dalam kondisi lancar. Tapi saya mau mengatakan pengalaman bersama Tuhan ketika kita lancar sama kita bermasalah beda. Pasti beda. Pengalaman saudara dalam kondisi bersuka cita dengan pengalaman kondisi berduka cita dengan Tuhan beda. Jalan bersama Tuhan di lembah padang yang berumput hijau dan di air yang tenang. Jalan sama Tuhan dengan di lembah kekelaman yang gelap beda. Saya meyakini itu beda. Ketika engkau berduka cita dalam lembah kekelamanmu, engkau kehilangan ayah ibumu, engkau kehilangan orang yang dikasihi. Tapi di situ engkau mendapatkan Tuhan. Bagaimana Tuhan datang? Tuhan menghibur. Saudara, kalau kita menikmati pengalaman panorama pemandangan laut bawah, di bawah laut ya, kayak di Bunaken, Taman Laut, saudara bisa menikmatinya dengan 3 cara. Yang pertama, di atas kapal, betul nggak? Di atas kapal lihat ke bawah indah. Yang kedua, snorkeling, betul nggak? Snorkeling kita juga bisa. Yang ketiga, diving. Ketiga-tiganya punya atmosfer, punya greget, punya nuansa yang beda dalam menikmati keindahan alam laut, betul tidak? Yang paling wow yang mana? Diving kalau menurut saya, walaupun saya belum pernah. Tapi saya meyakini ketika Anda menyelam, pasti pesonanya beda. Saya pikir juga berjalan sama Tuhan juga seperti itu. Pesonanya beda ketika berjalan di padang rumput hijau dengan berjalan di lembah kekelaman. Maka saya katakan, Tuhan benar ya, berbahagialah orang yang berduka cita. Karena memang dalam aspek itu Tuhan menghibur. Kita berjumpa dengan Tuhan dan kita katakan, Tuhan, pengenalanku beda dari sebelumnya dengan Engkau. Saudara, kita melompat lagi ke ucapan bahagia yang lain. Slide berikutnya. Saudara, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, kembali Yesus juga mengajarkan sebuah kebenaran yang luar biasa, yang mungkin kita lost. Firman Tuhan katakan lebih berbahagia orang memberi daripada menerima, betul tidak? Ya. Bahagianya di mana? Ini tahun baru Imlek nih. Adik-adik, lebih enak memberi ampau atau dapat ampau? Terima ampau kan? Tapi kalau saya katakan, kalau Anda nanti dewasa, Anda akan katakan, Pak Pendeta, lebih bahagia memberi ampau daripada dapat ampau. Saudara, ketika Tuhan bicara orang yang bermurah hati, orang yang memberi, saudara, ketika kita memberi dengan tulus, tanpa pamrih, saudara akan melihat ada kebahagiaan muncul dari orang lain. Dan itu memenuhi kebahagiaan damai di dalam hati saudara. Ketika saudara menikmati kasih kepada orang lain. Saya masih ingat saudara, saya sampai meneteskan air mata ketika kami berkunjung pelayanan panti asuhan. Kita melis saudara, ayo anak panti mau apa? Mereka ajukan yang mau minta apa? Dan gereja coba memenuhi
kebutuhan mereka. Ada satu anak minta sepeda. Saudara, kami membeli sepeda. Walaupun bukan sepeda yang baru, tetapi sangat masih baik, jemaat. Jadi kita mendata anak-anak mereka ingin apa? Ada yang ingin raket, karena itu yang mereka rindukan. Ada yang ingin sepatu bola, saudara. Ada yang ingin jam tangan. Satu anak ingin sepeda. Ketika kita bawa, ketika kita berikan, saudara, dia berputar-putar di depan kami naik sepeda. Wajah yang begitu bahagia. Saudara, kami semua guru sekolah minggu terdiam. Saya meneteskan air mata melihat kebahagiaan dia. Yang saya katakan rasa damai, kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dari uang. Karena memang natur kita kasih, saudara. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupanya. Allah adalah kasih. Diri kita kasih. Ketika kita memberi kasih. Kemarin Imlek, saya datang ke rumah ii saya. Hari itu saya memberikan angpau kepada dia, walaupun nggak besar. Dan saya tahu saya juga tidak melihat isinya. Tetapi dia terharu dengan mata yang agak berkaca-kaca. Dia berkata, terima kasih ya kamu memperhatikan ii. Saudara, saya dibesarkan hanya oleh ibu saya, karena sejak SD papa saya sudah meninggal. Dan salah satu yang memberikan kemurahan kepada kami sekeluarga, ii saya, adik dari mama. Dia memberikan perhatian, dia memberikan dukungan kepada kami, keponakan-keponakannya. Saudara, itu membekas di dalam kami. Saya 6 bersaudara, saudara, laki-laki semua. Dan kalau Imlek, mama saya sudah nggak ada. Kami pasti kumpul di rumah ii, pasti itu. Dan saya berkata kepada ii, jangan berterima kasih kepada saya. Saya sudah menerima kemurahan hati ii. Ii telah terlebih dahulu bermurah hati kepada kami pada waktu saya kecil. Dan kemurahan hati itu terus ada di dalam memori kami. Dan sekarang ketika kami mampu dan kami bisa memberi perhatian, saatnya lah kami memberikan kemurahan. Maka ini Yesus katakan benar sekali, berbahagia orang yang murah hati, karena engkau akan mendapatkan kemurahan. Kemurahan hati kita, saudara, bukan seperti kita membuang air ke laut dan hilang begitu aja. Saya percaya Tuhan itu adil. Tuhan tidak tutup mata dengan kasih kita. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, Tuhan katakan engkau pun akan mengalami kemurahan. Maka saudara, ini saya mengambil, saudara ya, slide berikutnya. Ini seorang pastor Katolik, saudara. Namanya Henry Nouwen, saya rasa saudara juga sebagian sudah tahu. Seorang profesor, guru besar di Harvard, kalau nggak salah juga di Yale kali, di universitas yang besar di Amerika. Saudara, di akhir hidupnya, saudara, dia mendedikasikan dirinya untuk melayani apa? Dia menjadi imam bagi orang yang cacat mental. Dan salah satunya yang dijadikan teman adalah Adam. Adam ini cacat mentalnya parah sekali. Untuk dia membangunkan Adam sampai dia sikat gigi, merapikan itu kalau nggak salah butuh 1,5 jam. Memandikan, mensikat gigi, memberi sarapan, saudara, 1,5 jam. Seorang profesor yang orang katakan, kenapa engkau lakukan itu? Banyak hal yang kamu bisa berikan dengan kejeniusan kamu. Dan dia seorang pembicara yang hebat, saudara. Tapi dia mendedikasikan hidup seperti itu. Apa yang kamu dapatkan dari Adam? Tetapi dia katakan yang luar biasa. Bukan saya yang memberi kepada Adam, dia yang memberi kepada saya. Dia yang menyegarkan kerohanian saya yang sudah kering kerontang. Dia yang memberikan kepada saya fokus yang jelas apa artinya menjadi manusia. Adam lah yang mengajar kepada saya. Bukan saya yang memberi kepada Adam, dia yang memberi kepada saya. Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang buta. Ketika Anda memberi dengan penuh kemurahan, dengan ketulusan tanpa pamrih, Tuhan tahu apa yang dia harus berbuat. Kita melompat ke ucapan yang berikutnya, slide berikutnya. Saudara, tahu siapa ini? Mahatma Gandhi. Satu tokoh yang penuh inspirasi. Mahatma Gandhi katakan apa? Yang memberi inspirasi perjuangan dia melawan penjajahan Inggris adalah khotbah Yesus di bukit. Luar biasa ya, saudara ya.
Satu kali Mahatma Gandhi sedang berjalan dengan seorang misionari dari gereja Presbyterian. Lalu muncul gerombolan yang beringas saudara, geng di India. Misionarinya kabur saudara. Wah lari, ayo Pak Gandhi kita lari. No. Gandhi bilang enggak. Dipegang lagi tangannya itu. Dia katakan apa? Yesus kan mengajarkan, ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Benar saudara. Kita ditampar pipi kiri, kita berikan pipi kanan. Tampar pipi kiri buat tonjok, buat tendang, injak gitu kan. Nggak bisa terima. Tapi Gandhi saudara, dia memegang ajaran Yesus itu dengan rupiah. Dia katakan enggak. Dia katakan berhasil lah yang diajarkan oleh Yesus, dan dia praktekkan itu. Dan perjuangannya menjadi inspirasi dengan gerakan ahimsa, melawan penjajah Inggris tanpa dengan kekerasan. Dan dia sangat diinspirasi oleh khotbah di bukit, termasuk ucapan berbahagia Tuhan Yesus. Maka saudara dikatakan berbahagia orang yang lemah lembut, karena mereka yang memiliki bumi. Betul sekali. Saudara, kebaikan tidak kalah dengan kejahatan, walaupun kelihatannya kejahatan menang. Keadilan tidak kalah dengan kecurangan, walaupun kelihatannya untuk sementara kecurangan itu menang. Kasih tidak kalah saudara oleh hal-hal keganasan, tidak. Oleh karena itu semua adalah nilai-nilai Tuhan. Kalau tidak dimenangkan di dunia ini, dunia yang akan datang, Tuhan akan tegakkan bahwa itu semua menang di dalam penghakiman Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, slide berikutnya. Ketika Yesus bicara tentang ucapan berbahagia, saudara bisa melanjutkan ucapan bahagia itu sampai selesai. Saudara, ada aspek-aspek yang betul yang Yesus katakan. Sungguh berbahagia ketika engkau berada dalam kondisi seperti itu. Oleh karena memang di dalamnya banyak ada berkat Tuhan. Tapi saya katakan saudara, itu hanya berlaku bagi apa? Pengikut Kristus. Kenapa? Karena bukan pengikut Kristus mereka akan katakan apa? Bodoh kamu, betul tidak? Yang saya katakan tadi, nilai-nilai dunia dengan nilai-nilai Kristus berbeda. Ucapan bahagia Yesus ini syaratnya hanya satu, kayu salib. Makanya ketika salib itu diberitakan saudara, buat orang Yahudi tidak mungkin itu sebuah kebodohan, buat orang Yunani ditolak. Bagaimana mungkin Allah yang penuh kuasa itu bisa mati di atas kayu salib? Nonsen. Bagaimana mungkin orang Yunani yang sangat mengagung-agungkan kepintaran dan kebijaksanaan mau percaya dengan orang yang mati di atas kayu salib? Karena itu kutukan Tuhan saudara. Itu hukuman mati yang paling mengerikan. Karena warga negara Romawi tidak boleh dihukum salib. Sejahat-jahatnya dia tidak boleh. Karena itu sangat mengerikan saudara. Tidak boleh. Mana mungkin orang Yunani bisa percaya saudara? Tetapi firman Tuhan katakan, ketika engkau percaya kepada salib, itu menjadi kekuatan Allah yang mengubah hal. Kita bisa melihat ucapan berbahagia itu hanya dengan iman di dalam Kristus. Ketika salib membenarkan kita di pengadilan Tuhan, justified by faith, kau sudah dibenarkan oleh imanmu dengan melihat kayu salib dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sang hakim agung mengetuk palunya dan berkata, engkau bebas dari segala hukuman perbuatanmu. Bahkan hakim menambahkan, enggak hanya itu, engkau juga dijadikan warga negara kerajaan Allah. Enggak hanya itu, hakim itu berkata, engkau aku angkat menjadi anakku, menjadi pemilik kerajaan Allah, dan sebagai bapa aku mewariskan kerajaan Allah itu kepadamu. Saudara, wow, di balik salib itu ada berkat rohani yang luar biasa. Dan saya katakan, hanya saliblah kita bisa menghayati dan melihat ucapan berbahagia Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana kondisi kita hari ini? Saya percaya banyak di antara kita yang bergumul
dan berkata, Tuhan, di manakah kebahagiaan itu? Banyak di antara kita yang setiap malam berdoa sambil menangis. Tuhan, ini berat, ini susah. Saya percaya banyak di antara kita juga yang berkata, Tuhan, saya angkat tangan, saya menyerah. Bahkan mungkin di antara kita ada yang berkata, Tuhan, saya nggak mau hidup lagi. Nggak ada harapan, nggak ada kebahagiaan dalam hidupku. Saudara, di dalam Kristus saya mau mengatakan, kebahagiaan itu sudah ada di tangan saudara. Amin. Kebahagiaan itu sudah ada di tangan saudara. Mari lihat ke depan, melihat janji-janji surga, dan mari lihat hidup kita saat ini walaupun susah, tapi Yesus katakan, betul susah, tetapi yang susah itu juga banyak hal yang positif dan yang indah. Dan di dalam Tuhan kamu masih bisa berkata, sungguh ya Tuhan, ada sukacita dan kebahagiaan. Saudara, Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia janji selalu bersama kita. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, ambillah saat teduh sejenak. Berdoalah kepada Tuhan. Betulkah saudara para pemilik kebahagiaan itu? Betulkah kebahagiaan itu ada dalam hidup saudara? Dalam suasana yang teduh dan tenang ini, berdoalah secara pribadi kepada Tuhan.